Salah satu sanggar yang masih berpegang teguh pada pakem-pakem kesenian adalah Sanggar Seni dan Karawitan Komara Sunda. Sanggar ini adalah sanggar kesenian Sunda yang memiliki pendirian teguh untuk tetap mempertahankan kesenian tari klasik yang sudah mulai punah karena banyaknya seni tari kreasi dan seni tari lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukarna Natawirya, asal dari Bandung ya, dia orang Sunda. Di sini sebagai pembina utama, karena untuk susunan kepengurusan ditangani oleh anak-anakku semua gitu ya. Gitu. Sanggar Seni Komara Sunda ini berdiri tahun 62, tapi di kota Bandung ya. Waktu itu ayah saya sendiri yang sebagai pimpinan. Itulah jadi Komara Sunda berdirinya, lahirnya tahun 62, 12 Mei tahun 62, dan di Kabupaten Bogor didirikan langsung sama 12 Mei tahun 1978. SK Bupati ini ya, SK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, tujuannya adalah adanya perasaan cinta, ya, perasaan cinta dari sang ayah saya, dan rasa tanggung jawab yang sangat besar terhadap perkembangan, terhadap pelestarian seni budaya Sunda, yang khususnya tarian-tarian yang ada di Jawa Barat. Intinya tujuannya adalah untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada dari para generasi penerus. Jadi agar si generasi penerus itu bisa terus melestarikan, mengembangkan seni budaya khususnya seni Sunda. Komara Sunda sendiri diambil dari Komara dan Sunda. Kalau Sunda daerah kita di Jawa Barat, kalau Komara banyak yang mengartikan sebagai wibawa, sebagai pengaruh, juga kalau ayah sendiri mengartikan pemaraan. Jadi ketika sesuatu dipukul itu menggaung, menggema kemana-mana. Itulah arti Komara. Untuk sistem pelajarannya sementara ini ketika beres pandemi kita baru jalan lagi itu yang tari ya. Jadi seni tari ada kurikulumnya, di mana setiap 6 bulan sekali itu siswa ada ujian kenaikan tingkat. Jadi di sini kurikulumnya ada kelas-kelas seperti di sekolah, mulai dari kelas dasar 1 sampai 6. Kemudian terampil 1 sampai 6, dan terakhir mahir 1 sampai 6. Di mana setiap kelas itu ada waktu sekitar 6 bulan mereka untuk mempelajari satu tarian sampai akhirnya diujikan untuk naik ke tingkat yang
Seni tari tradisional adalah bentuk seni pertunjukan yang menggambarkan nilai-nilai, cerita, dan kepercayaan dari suatu budaya atau masyarakat tertentu. Tarian-tarian tradisional biasanya diwariskan secara turun-temurun dan mengandalkan gerakan, kostum yang khas dari budaya tersebut. Salah satu seniman budayawan kreatif yang bergerak dalam bidang seni tari klasik adalah Bapak E.A. Soekarna Natawirya. Beliau sudah aktif dalam bidang seni tari sejak tahun 1978. Beliau sudah menciptakan banyak seni tari klasik, salah satunya tari klasik Anjasmara. Di Sanggar Komarasuna ini makanya disebutkan sebagai sanggar seni tari dan karawitan, itu melestarikan dan melaksanakan pembinaan tari. Tari itu ada bagi beberapa bagian, ada tari klasik, terutama tari klasik. Ini jarang sekali sanggar-sanggar yang lain dimanapun untuk misalkan ini tari klasik. Di antaranya seperti tari klasik itu tari Dewi, tari Anjasmara, tari Satria, tarian yang sekarang untuk mencuar ke luar sekarang di mana-mana itu tari jaipongan pun diberikan di sini ya Nang ya. Tapi kalau di Komarasuna ada ugerannya. Jadi tidak seperti orang lain ada ayam di atas kepala gitu. Ada pohon beringin sampai gitu ya. Macam itu. Kalau Komarasuna sederhana aja. Karena kami tetap keikat oleh Sang Pencipta. Jadi kita harus menghargai Sang Penciptanya. Jadi tari jaipongan itu saya tahu diambilnya dari tari pencaksilat dan ketuk tilu. Kalau sekarang kan lihat aja jaipongan sekarang karena kreatifnya luar biasa dan tidak ada yang ngatur, tidak ada yang menolak. Wah, gerakannya tetap bengek. Ada ribuan gerakan sampai saya juga nggak ngerti ya. Nah kalau tari klasik keuger oleh aturan-aturan seperti ini, ukal tadi menangkat uhu ini, ukal panangan ini, ukal kembar, ini sembahan, ini adalah tupat, ini mincin. Nah itu ada. Tapi kalau dalam jaipongan nggak tahu apa itu. Jadi hanya tahu ada yang mincin, ada yang gerakan gitu. Juga kalau ada yang orangnya paham akan seni klasik, pasti menciptakan jaipongannya itu tidak akan lepas dari gerakan-gerakan klasik. Karawitan. Nah, karawitan di sini ada gamelan. Diberikan pelajaran gamelan pelog, salendro, ada gamelan degung. Diberikan rampak sekar, anggana sekar, kupu, kawih kacapian. Terus ada lagi, ada kreasinya itu rampak kendang dan segala macam. Tari Dewi dengan tari Satria beda, makanya Anda bisa lihat sekarang malah sedang disusun. Tari topeng dengan tari merak beda. Nah, ada lain-lainnya itu. Ada, silahkan. Nah, contoh ini kan tari merak ya, saya ciptakan kepalanya. Ada merak untuk bukan ini kalau bisa ini tangan ngomong pasti ini yang akan ngejawab. Ini karyaku ciptaan dan tidak pernah ada yang membeli. Udah habis berapa 32 ini ya. Nah tari merak. Kalau ini tari buat apa teh, ini teh Anjasmara ya, pakai untuk Anjasmara. Ada lagi satu lagi yang itu bisa dimanfaatkan. Nah, ini buatan pribadi. Nah, ini tari topeng bisa digunakan.
Alhamdulillah bisa diberikan. Kalau non ada 1 bulan di sini bisa tari topeng di sini. Ya, pakaian-pakaiannya nabur seluruhnya ada di sana semua. Ada di sana. Jadi kalau saya menciptakan sebuah tarian atau sebuah kekreatifan itu ya ini pasti mau tidak mau tanggung jawab dengan busananya. Tadi topeng saya ciptakan tarian topeng, saya bikinkan bajunya dengan terus tarian merak mau tidak mau bikinkan aja lagi dengan itunya begitu ya. Jadi lestari akan selanjutnya. Tuh, alhamdulillah kan dari tadi. Nah, untuk tim keseniannya, penari-penarinya Komara Sunda suka diminta oleh Pemda Kabupaten Bogor untuk mewakili ke luar ke luar daerah seperti ke Bali, terus ke mana apa tuh namanya dan dekat ke Lombok dan sekarang bawa penari-penari. Alhamdulillah Neng kan ini. Selain tak penari juga karawitan, capi suling dan lain-lain. Itu yang tidak dapat diikuti oleh apa-apa sebagai petugas lain di luar sebagai ini. Nah, sekarang udah pensiun ya. Tapi tetap aja tenaga diperlukan. Sanggar Seni Komara Sunda sudah melahirkan banyak sekali guru tari yang saat ini masih aktif mengajar di sanggar tari maupun sekolah di Jawa Barat. Salah satu guru pengajar tari di Sanggar Seni Komara Sunda adalah Ibu R. Deviana Purnamawati, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya R. Deviana Purnamawati. Di sini saya di Sanggar Seni Komara Sunda. Saya bertugas sebagai kesiswaan dan pelatih seni klasik tari klasik di Jawa Barat. Saya lahir dari seorang seniman yang bernama Bapak S. Ranata Wirya. Saya besar di seni, saya juga lahir di seni, dan sekarang saya dipercaya oleh kedua orang tua saya untuk mengembangkan Sanggar Seni Tari Komara Sunda. Tantangan terbesar itu karena dalam menari itu yang diarahkan kan media badan ya. Anak-anak yang datang ke sini dari tidak bisa menjadi bisa, dari luas, dari tidak luas menjadi luas gitu kan. Jadi mereka menyenangi seni tari tapi belum bisa untuk mengolah badannya. Tapi dengan mereka belajar terus menerus, latihan terus menerus dengan semangat mereka, dengan keinginan mereka, alhamdulillah tantangan yang saya dapatkan jauh lebih ringan. Jadi untuk mengolah badannya juga untuk memberikan materi juga memang alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Mudah-mudahan tari klasik dan tari tradisional yang lainnya atau kesenian tradisional Jawa Barat ini bisa lestari selamanya. Itu terbetik kepada kemauan kita sendiri dengan yang diajak gitu ya. Seperti non-non sekarang datang ke sini, mudah-mudahan aja bisa ikut mengembangkan untuk turut melestarikan ya. Jangan tarian Korea aja dikembangkan. Tarian yang sini nih Anjasmar, tari Dewi, tari Jaipongannya nggak dilakukan. Harapan Komara Sunda bisa langgeng seterusnya, abadi seterusnya. Makanya nanti akan turun-temurun. Nah, sekarang diserahkan ke anak saya. Dari anak saya kan anak cucu juga ikut sekarang. Dari cucu mungkin ke anaknya lagi. Nah ini akan berkembang terus-terusan. Dari klasik tetap dalam bahasa daerah akan anjir salilana. Jadi harapan saya selaku pimpinan di sini, Sanggar Komara Sunda bisa terus eksis sampai selamanya, sampai sekuat tenaga kami dan juga nanti keturunan-keturunan kami. Khususnya tari klasik, memang dewasa ini sudah mulai tergeser sebenarnya ya oleh tari-tari kreasi. Itu tantangannya bagi Sanggar Seni Komara Sunda, di mana sanggar-sanggar yang lain sudah mulai menggila dengan tari-tari kreasinya, jaipongan,
kemudian tari-tarian baru yang mereka ciptakan, tapi Sanggar Komara Sunda insya Allah masih terus di samping ikut juga untuk mengikuti perkembangan zaman dengan tari kreasinya, tapi tidak menghilangkan tari klasik yang memang menjadi ciri khas dari Sanggar Seni Komara Sunda. Harapannya Sanggar Seni Komara Sunda ke depannya lebih maju, karena Sanggar Seni Komara Sunda sanggar satu-satunya yang masih menggunakan tari klasik, yang masih mengedepankan tari klasik Sunda yang sekarang hampir punah dengan kemajuan zaman. Ya, mudah-mudahan Sanggar Komara Sunda lebih dikenal, lebih maju lagi, lebih sukses lagi. Amin. Dengan harapan yang sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pelestarian seni tari klasik, kita harus menyadari bahwa melestarikan budaya itu penting dan mungkin banyak orang yang sudah meremehkan dan tidak mempedulikan budaya lokal. Sudah didapatkan oleh Adelia pada evaluasi tari. Komara Sunda ini punya 3 akan diberikan kepada sanggar kembali dan diperbutkan oleh